Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maharani dengan NIM 2307563. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan eh, hasil dari laporan magang saya dengan judul penggunaan solder tangan untuk teknik manipulation fabric pada fashion haute couture di butik Lisa Ju. Nah, eh, solder tangan sendiri awalnya dirancang dan digunakan secara luas dalam bidang elektronika, namun fungsinya untuk menyambungkan komponen logam dengan menggunakan timah panas. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi material, alat solder tangan digunakan sebagai alternatif inovatif untuk teknik fabric manipulation. Karena dianggap sangat efektif dan hemat biaya bagi industri dengan skala menengah dan kecil. Nah, karena solder tangan juga mampu meniru efek presisi dari teknologi mesin laser cut tanpa memerlukan investasi biaya yang besar. Nah, adapun beberapa tujuan, ruang lingkup dan waktu pelaksanaannya sebagai berikut. Nah, untuk tujuan, kita mulai dari tujuan umum. Yang pertama itu ada menghubungkan antara dunia akademik dan dunia kerja atau link and match. Nah, di mana mahasiswa dapat memahami dinamika kerja, standar operasional, serta sikap kerja profesional secara langsung. Selain itu juga, magang ini juga bertujuan untuk membentuk karakter yang profesional, meningkatkan kemampuan adaptasi, serta mengembangkan kemampuan soft skill mahasiswa seperti komunikasi, pengelolaan waktu, dan kemampuan pemecahkan masalah atau problem solving di lingkungan kerja yang dinamis. Nah, untuk tujuan khususnya ada pendalaman teknis dan analisis metode produksi garmen, terutama dalam hal fabric manipulation, yang dimana dapat menguasai dan menguji penggunaan alat solder tangan sebagai alat pemotong thermal untuk meniru efek laser cut pada kain sintetis, seperti kain les, kain eh, organza, dan juga teal. Nah, untuk ruang lingkup, Lisaju sendiri mempunyai anggota atau karyawan yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 2 orang sebagai asisten manajer, 2 orang yang memegang bagian bordir, 4 orang pada bagian produksi, serta 6 orang pada bagian hiasan, payet, dan juga finishing. Eh, untuk waktu pelaksanaannya itu dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 hingga tanggal 1 November 2025. Nah, Lisaju sendiri bertempat di alamat Jalan Kresna nomor 55 Arjuna Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk butik Lisaju sendiri memiliki jam kerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, yang dimana jam 12 hingga jam 1 itu waktu untuk istirahat karyawan dari butik Lisaju. Nah, butik Lisaju ini didirikan oleh seorang desainer muda yang berbakat dengan nama Lisaju sendiri dan memiliki visi butik yaitu menyajikan pakaian yang lebih dari sekedar bentuk tubuh, melainkan sebagai bentuk perwujudan mimpi yang mampu memberdayakan setiap wanita agar tampil percaya diri, kuat, dan anggun. Nah, ada beberapa ciri khas dari butik Lisaju ini, yaitu dengan potongan yang asimetris tapi tetap romantis. Nah, penggunaan bahan-bahan yang berkualitas tinggi seperti les, organza, dan sutra, serta aplikasi manik-manik atau beadwork yang rumit dan dibuat secara manual atau dibuat dengan tangan. Nah, eh, butik Lisaju sendiri memiliki beberapa produk seperti gaun pengantin, gaun malam, congsa modern, eh, hingga koleksi yang saya pakai atau ready to wear. Nah, dari koleksi-koleksi tersebut ada beberapa produk unggulan dari butik Lisaju seperti high-end custom gowns dan juga busana pengantinnya. Nah, untuk poin yang kedua itu pembahasan tentang pembuatan desain, pola jahit, hingga hiasan yang dilakukan oleh beberapa orang berbeda. Seperti yang kita lihat pada struktur yang di tengah ini, di mana Lisa Ju sendiri sebagai desainer, lalu ada 2 asistennya yang dimana mengatur pola dari setiap baju klien. Lalu untuk maaf, 2 asisten ini mengatur pola untuk hiasan baju dari setiap klien, dan yang eh, membuat pola baju itu salah satu dari tim jahit, yang dimana itu Pak Didi yang memegang tanggung jawab untuk pembuatan pola baju. Lalu setelah si pola ini siap, pola hiasan siap dan pola baju juga sudah siap, kain akan diarahkan ke bagian bordir, baru penjahitan, dan terakhir itu payet atau finishing. Eh, untuk bab tiganya itu ada proses pembuatan dari eh, hiasan manipulation fabric dengan penggunaan solder tangan itu sendiri, yang dimana langkah kerjanya itu kita membuat pembuatan pola hiasan seperti apapun yang kita inginkan bentuknya, kita buat dulu di kertas karton yang tebal, lalu digunting. Habis itu tempelkan pada kain yang akan dijadikan hiasan. Umumnya di butik Lisaju memakai kain krinolin karena krinolin itu lebih kaku daripada tile dan lebih rapi untuk hasil akhir tepinya. Setelah pola ditempelkan pada kain, lalu di soldernya itu ditunggu hingga panas dan mulai pemotongan kain mengikuti bentuk pola yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jika sudah, kain bisa langsung dipisahkan dari
kain yang sudah dipotong bisa langsung dipisahkan, bisa langsung disisihkan. Untuk hambatannya sendiri itu salah satunya terbatasnya jenis kain yang digunakan untuk teknik ini, yang dimana tidak bisa menggunakan kain dari bahan utama atau seperti kain katun atau satin, yang dimana nanti hasil akhirnya akan menimbulkan efek terbakar atau efek hangus. Jadi umumnya untuk pembuatan dengan teknik ini kain yang digunakan adalah organza, tile, dan juga krinolin tersebut. Dan juga untuk kain krinolin yang saya lihat itu cukup susah dicari di toko-toko offline dan kebanyakan dibeli di toko online. Nah, untuk kesimpulannya, penggunaan alat solder tangan merupakan solusi alternatif dan inovatif, efektif, dan hemat biaya untuk teknik fabric manipulation pada kain sintetis seperti krinolin, organza, dan tile. Nah, pemotongan thermal ini berhasil meniru efek serkat dengan menghasilkan tepian kain yang rapi tanpa serat terurai atau fraying, sehingga mampu meningkatkan efisiensi produksi bagi industri skala kecil dengan biaya investasi yang jauh lebih rendah dibandingkan mesin laser. Nah, ini juga dapat membantu UMKM atau usaha yang menengah ke bawah, seperti itu. Eh, dan jika kita memakai teknik hiasan dengan solder tangan ini, tentu saja memiliki ciri khas tersendiri, yang dimana kita bisa berkreasi dan menuangkan imajinasi kita untuk menciptakan bentuk hiasan yang artistik dan ikonik, atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Hiasan ini juga tidak memiliki batasan dalam bentuk, jadi kita bisa bebas berekspresi bagaimanapun bentuk yang kita mau untuk hiasan pada baju kita nantinya. Umumnya hiasan ini digunakan pada bagian dada, bagian pundak, bagian rok, ataupun untuk pelengkap aksesoris. Nah, hal ini bertujuan agar menambah nilai jual dan juga agar busana yang ditampilkan itu terlihat lebih 3D. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Dari yang pertama itu dokumentasi dari Galeri Butik Lisaju yang bertempat di lantai 2 bangunan dari Lisaju, dan di mana di situ terdapat semua koleksi dari baju-baju butik Lisaju. Nah, yang kedua ada foto bersama karyawan Lisaju. Yang ketiga ada perayaan pada Hari Kemerdekaan. Butik Lisaju juga mengadakan lomba 17 Agustus bagi para karyawan-karyawannya. Dan yang terakhir ada kunjungan dosen ke butik. Hal ini terjadi pada saat pelaksanaan magang di butik Lisaju. Nah, yang gambar di atas itu ada butik Lisaju, itu tampak luar dari lantai 2, yang dimana itu adalah galeri dari Lisaju sendiri. Di lantai satunya ada tempat produksi, dan di lantai 3 ada gudang. Terus yang di bawahnya ada logo dari Lisaju. Di sebelahnya ada Denali Lisaju. Dapat dilihat Lisaju ini termasuk dekat dengan pusat kota, dekat dengan stasiun Bandung, dekat dengan alun-alun juga. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini. Eh, Sekian presentasi laporan magang saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.